Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan kurniakan kepadaku kefahaman. Amin. Halo teman-teman, bagaimana kabarmu hari ini? Sudah siap belajar ya? Siapkan dulu peralatannya sebelum belajar. Nah, kali ini kita akan belajar di tema 6, subtema 2, muatan pelajaran IPS. Sumber daya alam. Manusia memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya air untuk minum, mandi, dan mengairi sawah, udara untuk bernapas, serta tanah untuk bercocok tanam dan membangun tempat tinggal. Hewan dan tumbuhan juga dapat dimanfaatkan manusia, antara lain sebagai sumber makanan. Hewan kerbau dapat dimanfaatkan tenaganya untuk membajak sawah. Tumbuhan untuk bahan obat-obatan dan bumbu masakan, seperti jahe, kunyit, lada, dan pala. Nah, berdasarkan jenisnya sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang persediaannya sangat terbatas dan jika digunakan secara terus-menerus akan habis dan tidak dapat dibuat lagi karena jumlahnya terbatas ya teman-teman. Proses pembentukannya pun sangat lama, bahkan sampai puluhan juta tahun. Contohnya, minyak bumi, batu bara, logam, gas bumi, dan lain-lain. Kemudian, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dibentuk lagi jika habis. Biasanya, manusia bisa membudidayakannya sehingga sumber daya alam tersebut ada lagi ya. Contohnya tumbuhan, hewan, dan air. Potensi sumber daya alam. Setiap daerah memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan. Potensi ini tentunya berbeda dengan satu daerah dengan daerah lainnya ya teman-teman. Misalnya, kalau potensi laut berarti berasal dari daerah yang berada di sekitar laut atau pantai, misalnya ikan laut, mutiara, dan lain-lain. Nah, kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup biasa disebut dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi manusia yang memanfaatkan sumber daya alam antara lain pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan perindustrian. Hampir semua aspek kehidupan manusia memanfaatkan sumber daya alam. Karena itu, kita harus rajin untuk menjaga dan merawat agar kelestariannya tetap ada. Ya, teman-teman bisa dipahami ya.